Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Gucibuya, Ambo Channel Pademangan Afian News. Apa kabar saudaraku, sahabatku? Salam sehat selalu, salam buat keluarga. Tetap bersemangat, salam dari Ambo, salam Taraga, selamat Baswo, Rancak Banang. Oke, 009 Pademangan Barat. Maaf ya. Siap. Saudaraku, sahabatku, malam ini kita berjumpa lagi dalam acara Safari Ramadan dari Kapolsek Pademangan yang langsung dipimpin oleh Bapak Waka Polsek, yaitu Bapak AKP Wahyudi beserta jajarannya, dan juga ada dari DMI Dewan Masjid Indonesia Ranting Pademangan, dan penyampaian tausiah pada malam hari ini juga oleh Bapak Waka dan Ustadz Ajun. Untuk itu marilah kita ikuti liputan kami pada malam hari ini, Safari Ramadan Kapolsek Pademangan dan DMI Ranting Pademangan Barat. Yuk kita ikuti. Ambo Afia Gucibuya, Ambo Channel Pademangan Afia News. Melaporkan dari Masjid Al Hidayah RW 01 Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna linahtadiya lawla Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala bil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayat. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al Hidayah beserta para pengurus, yang saya hormati para ustaz, para kiai, para guru, bapak ibu, hadirin jamaah salat tarawih Masjid Al Hidayah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kewajiban kita sebagai muslim, banyak kita senantiasa memberikan puji dan syukur kehadirat Ilahi Allah SWT atas limpah rahmat dan nikmat, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat bahagia. Banyak di antara saudara-saudara kita, bahkan pinggir kita yang sehat tapi tidak bahagia. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kejuan kita Nabi Allah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarganya, mudah-mudahan dia akhir nanti kita bersama dari beliau. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang kedua, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Wahyudi Pangkat AKP, Jabatan Wakapolsek Pademangan. Saya alhamdulillah sudah 1 bulan 2 hari. 1 bulan 2 hari, dan alhamdulillah langsung masuk bulan suci Ramadan. Jadi saya insya Allah beserta rekan-rekan saya tarawih keliling dan ibu sekalian. Harusnya malam ini bukan jadwalnya di sini, namun demikian karena diminta untuk datang ke sini, saya pun alhamdulillah Allah memberikan langkah kaki saya untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu ini. Mudah-mudahan ada keberkahan yang kita rasakan dari Allah SWT. Mengingat banyak sekali tadi susunan acaranya, saya tidak berpanjang lebar. Sebagai seorang muslim, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu sekalian bahwa akhir-akhir ini banyak sekali di antara kita yang sadar atau tidak sadar justru menjerumuskan diri kita ke dalam api neraka.
Kenapa? Karena Allah sudah berfirman, jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi bukan hanya menjaga diri kita saja, tapi dengan keluarga kita dari siksa neraka. Yang pertama yang banyak sekali sekarang sedang marak adalah judi online. Jelas-jelas judi online itu dilarang di Al-Quran, betul Ustaz? Tetapi kita masih mendiamkan adanya judi online. Padahal judi online itu yang dilawan adalah mesin. Tidak ada mesin itu memenangkan kita, pasti mengalahkan kita. Kalaupun ada, hanya sekali menang, 10 kali yang kalah. Banyak yang kita tahu, banyak juga saya tahu persis di daerah Tanjung Priok itu tetangga kita, dia sempat beli mobil, beli motor. Tetapi karena setan di antara kita banyak, nafsunya ada, judi terus. Sehingga mobil yang tadi dibeli dijual kembali, bang motornya dijual kembali, parahnya rumahnya itu dijual. Akhirnya kontrak itu berkat judi, karena musuhnya mesin. Jadi saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak kita, jauhkan dari judi online. Yang kedua, yang sangat marak saat ini adalah narkotika. Obat-obatan. Sebelum di luar Polsek, saya menjadi kanit narkoba di Polres Jakarta Utara. Banyak sekali warga Pademangan yang kita amankan. Tapi mohon maaf, saya belum pernah ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Ya, hati keluarga kita alhamdulillah baik-baik saja. Tetapi ini merupakan suatu warning buat diri kita. Kalau kita tidak benar-benar bisa menjaga anak-anak kita, tidak menutup kemungkinan karena narkotika itu akan mendatangi kita. Padahal narkotika itu yang namanya halal itu pun dilarang. Itu maksudnya apa? Narkotika yang dampaknya pada tubuh itu berlipat-lipat. Tidak ada manfaatnya dalam tubuh kita. Ya, ibu percaya karena saya kali narkoba. Ya, jadi sangat tidak bermanfaat buat tubuh kita. Yang paling parah adalah karena harganya mahal, akhirnya menggerogoti apa yang ada dalam rumah. Bahkan mungkin sudah dijual karena sudah menagih di darahnya. Yang lebih parah lagi, kalau di dalam rumah sudah habis, dia akan melirik-lirik tetangganya. Kalau itu dilakukan berarti ada 2 pidana yang dia lakukan. Pidana pertama kan pidana mengambil hak orang lain. Secara agama jelas-jelas itu dilarang. Dan yang ketiga adalah tawuran. Bapak Ibu sekalian, sekarang sedang marak tawuran, dan alhamdulillah saya 1 bulan di sini belum mendengar di daerah sini ada tawuran. Mudah-mudahan ini berkat peran Bapak dan Ibu sekalian menjaga anaknya untuk tidak ikut-ikutan tawuran. Karena setan itu membujuk kita untuk berbuat kejahatan, salah satunya tawuran. Dalam Al-Quran disebutkan, pada saat tawuran setan itu kabur. Dan dia ngomong, itu bukan tanggung jawabmu, itu tanggung jawabmu. Al-Quran juga demikian. Berarti setannya kita mengadu kita. Tawuran sekarang sudah menggunakan senjata tajam. Senjata tajam itu tidak ada matanya. Jadi apa yang dijatuhkan oleh si pengguna, ya dia ikut saja ya. Tidak ada saja untuk mengatakan, oh saya semuanya saja, nggak bisa. Oh saya keliling saja, nggak bisa. Apa yang dibacok itulah yang kena. Yang lebih fatal adalah yang membawa itu diberikan suatu nafsu amarah, sehingga kekuatannya berlipat-lipat. Akibatnya dampaknya pun sangat fatal terhadap tubuh si korban. Di Pademangan ini sudah pernah ada anak SMA yang tadinya dia sehat walafiat, tiap hari berangkat sekolah, tiba-tiba dia didorong sama ibunya karena di pinggang sebelah sini
turapnya putus sehingga lumpuh. Ada juga yang mata kanannya terkena panah sehingga contoh teranyar ya dimanapun saya contohkan karena sangat membekas dalam diri saya pada saat saya di kantor SD Polsek Koja. Ada tawuran di Mambo, saya lihat sekitar 50 meter ada seorang anak laki-laki usia 16 tahun mengacung-acungkan senjata tajam seolah dia berkata, lawan aku karena kulitku dari baja. Sambil mengacungkan kulit karena tulangku dari baja, karena saraf-sarafku pun dari baja tangan kanannya. Belum sempat saya datang di sekitar 10 meter, tangan kirinya putus. Berarti yang bajanya tangan kanan, berarti tangan kirinya bukan baja. Berarti sama dengan kita semua. Begitu putus, sudah bawa ke rumah sakit. Ya kasihan orang tuanya. Karena apa? Tidak dikawal oleh BPJS, hanya nangis saja. Nah, saya tidak ikuti setelah itu apakah masih bisa disambung, apakah dia masih diukur kepada saya tidak bisa mengikuti. Jadi sudah saya bawa ke rumah sakit Koja. Nah, saya sebagai Wakapolsek Koja, Wakapolsek Kalimantan bersama Kapolsek dan seluruh jajaran sudah memasang banner. Saya nggak tahu di daerah sini sudah pasang belum. Ya, tapi teman-teman saya sudah pasang banner. Ya, apabila ketangkap tawuran, mari kita sama-sama lebaran di Polsek. Betul. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Berapa masjid yang saya singgahi, saya tawarkan begitu, semua orang tua setuju. Mau bukti, mari kita buktikan. Begitu tawuran ketangkap, mari sama-sama lebaran di Polsek. Kasih tahu anak-anaknya, jangan tawuran. Ya, karena kalau tawuran itu masa setan itu ya, padahal setan ini Ustaz lebih mengerti pada saat disuruh sujud kepada Nabi Adam 1000 tahun yang lalu, dia tidak mau, makanya diusir dari surga, tetapi dia memohon kepada Allah, diberi penundaan akan kematiannya, dan Allah setuju itu. Setan akan meninggal atau mati pada saat apa itu yaumul akhir, pada saat hari kiamat. Nah, sementara manusia banyak yang mati meninggal usianya 80 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 20 tahun, bahkan banyak pun ada yang meninggal. Setan tidak meninggal, berarti setannya lebih banyak. Para guru pernah mengatakan kalau Ramadan itu setannya di kerangkeng. Tapi kalau masih banyak yang tawuran, berarti setannya banyak yang lepas kerangkengnya itu. Ya, banyak yang lepas kerangkengnya itu. Untuk itu, mari Allah berfirman, jaga diri dan keluarga dari siksa neraka. Ya, karena kalau sampai tawuran berarti dia ngikuti langkah setan. Apalagi kita pasang beda sebelahnya akan dicabut apa KCB ya? Nah, KCB dicabut. Nah, berarti gimana? Bayar sendiri lah itu. Sekolah bayar sendiri, rumah sakit bayar sendiri. Kalaupun saya tadi sempat lewat sebelahnya, mohon maaf saya luar biasa ya. Saya tadi lewat sebelah, tadi kasih tahu Pak Eko. Jadi ada memang katanya orang warga sini jarang tawuran, alhamdulillah. Tetapi dia ada warga luar yang lewat sini, jadi keluar ya sama saja, ya kan? Kalau orang luar itu datang ke tempat sekitar sini untuk ada tawuran, kita bendung anak kita bendung supaya tidak keluar. Dan mereka mau musuh sama siapa? Biarkan mereka musuh dengan temannya itu mereka sendiri. Jangan musuh dengan keluarga kita. Bendung anak kita. Sudah, gak usah dilayani. Biarkan mereka cari musuh sendiri. Yang penting bukan musuh keluarga kita. Karena kalau musuh dibiarkan keluar, ya jadilah itu. Nah, terus itu di sebelah sana ada kawat berbudi yang sudah dicopot. Nah, tadi saya mencoba menyarankan nanti kalau disetujui dikasih itu semen, itu dikasih beli besar beli. Kita coba sambil mungkin Pak RT Pak RW sampaikan kepada pihak kelurahan, mungkin pembatasan itu tidak dilurus tapi
tapi bikin miring sama Ka'bah. Ka'bah itu miring bawahnya, ya. Ka'bah itu miring bawahnya sehingga dia tidak bisa dipijak. Tapi kalau bisa dipijak dia pasti licin. Jadi itu ikhtiar dari kita. Kita coba, mudah-mudahan mereka tidak akan lagi lewat sini, dan mudah-mudahan juga anak kita mau dikasih nasihat. Jangan keluar, udah biarkan saja, lebih bagus datang ke rumah ngaji. Itu lebih bermanfaat. Saya bilang pesan dari saya cukup itu, karena tadi banyak sekali acara-acaranya. Mudah-mudahan 3 hal yang saya sampaikan bisa kita lakukan, itu juga termasuk untuk diri saya sendiri, supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, kita ini diciptakan oleh Allah hanya satu, hanya untuk beribadah kepada Allah, tidak ada yang lain. Betul Pak? Inna khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Hanya satu, hanya untuk beribadah kepada Allah. Beribadah bila rabbuna Allah, itu jelas dalam Al-Quran hadis, dan itu adalah ranah daripada ustaz dan para guru. Hablum nas salah satunya yang saya sampaikan ini. Jadi mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah sampai saat ini masih ada nafas untuk terus mengisi bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sampai akhir bulan suci Ramadan dengan maksimal, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Kalau daun bila Mahfuz sudah jatuh, malaikat berarti nyamper pada kita. Kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa memilih waktu, menunda 1 detik pun kita tidak bisa. Pada saat apapun, ibu-ibu pada saat masak bisa, pada saat nyapu bisa, bapak-bapak pada saat manggul air bisa, bahkan pada saat sujud pun bisa. Itu yang saya mau, dan mungkin itu yang akan kita mau semua. Mudah-mudahan pada saatnya nanti kita melihat dan menghadapi husnul khotimah. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Jika ada kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada kesalahan dan khilaf tidak saya, semata-mata kebodohan dari saya pribadi. Usikum menafsi bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Pujian syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan setiap amalan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi penyebab daripada kita semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bingung siapa ini? Sebetulnya tadi sama Allah Kapolsek sudah cukup gitu ya, cukup itu buat nasihat untuk diri kita semua, luar biasa itu. Jadi memang pada intinya betul, U'afusakum wa ahlikum, luar biasa itu. Alhamdulillah Bapak Kapolsek, mudah-mudahan nasihat tadi ya, bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua bisa merealisasikannya ya. Setiap amal ibadah, apapun bentuknya amal ibadah, sholat, puasa, apapun, setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah, pada hakikatnya esensi daripada ibadah itu adalah Allah ingin kita semua menjadi seorang muttaqin.
ingin kita semua jadi orang yang bertakwa. Allah nyuruh kita sholat supaya kita jadi muttaqin. Allah nyuruh kita puasa juga la'allakum tattaqun, supaya kita semua ini jadi muttaqin. Kenapa Allah ingin kita semua jadi muttaqin? Karena Allah pengen kita semua masuk surganya Allah. Syarat mutlak masuk surganya Allah itu ya harus jadi muttaqin, orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Mereka yang senantiasa menjalankan semua yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu pekerjaan daripada muttaqin. Lalu seperti apa sih orang-orang bertakwa ini? Ketika kita ingin tahu siapa mereka muttaqin, maka kita bisa tahu dan lihat dari ciri-cirinya muttaqin. Maka Imam Ali karramallahu wajhah menyatakan bahwasanya ciri sifat daripada orang bertakwa itu yang pertama, dalam diri mereka ada sifat al-khauf minal jalil, ada sifat rasa takut sama Allah. Itu ciri yang pertama dan ciri yang paling utama. Ciri orang bertakwa itu dalam dirinya mereka mempunyai sifat al-khauf minal jalil, ada rasa takut sama Allah yang Maha Agung. Ketika sudah ada rasa takut sama Allah, maka insya Allah tidak ada sedikit pun kemaksiatan yang akan mereka lakukan. Maka ini sinkron sama Wakapolsek tadi nyatakan, ya, berkaitan dengan perintah untuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maka kuncinya supaya terjadi bisa kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, munculkan rasa takut kepada Allah. Itu karakter muttaqin. Maka nggak ada ceritanya orang bertakwa itu nggak sholat, betul nggak? Ada muttaqin nggak sholat, muttaqinan. Nggak ada ceritanya muttaqin orang bertakwa itu nggak puasa Ramadan, betul nggak? Siapa tuh yang lagi godin? Tahu godin? Yang sahurnya kesiangan. Sahurnya kesiangan, subuh nggak sahur, sahurnya jam 12, ya kan? Nggak ada ceritanya muttaqin itu berani meninggalkan puasa Ramadan, nggak ada. Kenapa nggak berani? Takut sama Allah. Apalagi sampai dia berani tadi dibilang narkoba, judul, segala macam begitu-begituan, nggak ada ceritanya. Muttaqin itu melakukan kemaksiatan apapun bentuknya maksiat. Kenapa? Al-khauf minal jalil, dalam diri mereka ada rasa takut sama Allah. Lagi sendiri takut sama Allah, lagi banyak orang takut sama Allah, di tempat yang gelap takut sama Allah, di tempat yang terang takut sama Allah. Hukum Allah mereka kerjakan karena takut sama sang pemberi hukum. Jangankan hukum Allah, hukum negara aja orang muttaqin mah gak bakalan berani melanggar, Pak. Betul kan? Gak ada ceritanya tuh muttaqin nyabu, gak ada. Gak ada ceritanya orang bertakwa judul, gak ada. Kenapa? Ada al-khauf minal jalil, dalam dirinya ada rasa takut kepada Allah. Kalau udah ada rasa takut kepada Allah, maka insya Allah gak bakalan berani berbuat kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran apapun bentuknya, karena sudah ada rasa takut sama Allah.
Sama kita aja warga yang baik-baik, kalau takut sama hukum, takut sama pak polisi, berani nggak melanggar aturan? Nggak berani kan? Kenapa? Takut. Ya kan? Masih kita aja tuh kalau motor kemana-mana komplit, helm ada, SIM ada, STNK. Kenapa? Takut ditilang. Betul? Ada rasa takut. Coba kalau beliau nggak ada rasa takut, helm nggak bakal dipakai, ya kan? Pakai motor nggak pakai surat-surat dan segala macam, nggak takut saya. Maka itu tumbuhkan rasa takut dalam diri. Kalau sudah ada rasa takut dalam diri, hukum positif, hukum agama akan dia hormati. Tapi kalau nggak ada al-khauf minal jalil, nggak ada rasa takut dalam diri sama Allah, berani mereka berbuat kesalahan, berani berbuat kezaliman, berani berbuat kemungkaran. Kenapa mereka berani ninggalin sholat 5 waktu? Karena nggak takut sama Allah. Kenapa mereka berani nggak puasa bulan suci Ramadan? Karena nggak ada rasa takut sama Allah. Takutnya sama bini doang. Bukti takut sama bini, nggak berani buka puasa di rumah, Pak. Ya lah. Nggak berani buka puasa di rumah, mah. Takutnya istri, takut sama anak. Giliran di kantor mah jam makan siang, istirahat ya makan. Pulang ke rumah mah ya puasa lagi. Berarti bukan al-khauf minal jalil kalau begitu. Bukan takut sama Allah, takut sama bini. Ya. Takut kita sama makhluk, malu kita sama makhluk, bukan takut sama Allah, bukan malu sama Allah. Ciri. Ya. Tapi kalau orang takut sama Allah, nggak usah depan siapapun dia, karena takutnya sama Allah, nggak berani melanggar aturan Allah, nggak berani. Nggak bakal berani. Dimanapun dia, kapanpun dia, sedang apapun dia, ada rasa takut dalam dirinya, takut akan azabnya Allah, takut akan siksanya Allah. Nggak akan sedikit pun berani berbuat daripada kemaksiatan, melanggar daripada syariat Allah, insya Allah. Makanya itu orang-orang yang melanggar aturan Allah, yang sengaja tanpa ada unsur syar'i, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, pada sudah mampu, pada hakikatnya tidak ada rasa takut dalam diri mereka kepada Allah. Ketika berbuat kemaksiatan sengaja mereka lakukan, hakikatnya mereka sedang menantang Allah. Allah ditantang. Kalau Allah udah murka, Allah udah marah, siapa yang bisa menghalang? Ya kan? Allah turunkan bala tentaranya, air, api, angin, tanah, siapa yang bisa menghalang? Tidak ada. Ketika kita melakukan dari berbagai macam kemaksiatan, melanggar dari berbagai macam syariat, itu tandanya kita sudah menantang Allah. Kalau Allah ditantang, Allah turunkan musibah bencana kepada kita, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya ibadah Allah. Negara superpower seperti Amerika saja, kalau Allah sudah marah, Allah turunkan bala tentara, api, satu kota harus terbakar, betul tidak? Siapa yang bisa mencegah? Ada tidak? Ada. Makanya Mas Dikir hati-hati, jangan menantang Allah, jangan. Giliran minta rezekinya Allah, minta rezeki Allah yang banyak, pengen punya rumah yang megah, pengen punya mobil yang mewah, giliran ibadah kagak mau. Nah itu nantang Allah itu. Gimana kalau nanti dikasih sama Allah, kamu minta mobil yang mewah, aku kasih, tapi bisul di mata enggak, sembuh-sembuh mau. Gimana tuh enaknya mobil? Punya motor bagus, keren, motornya mahal, tapi bisulan 12 bisul di pantat. Itu enaknya di mana tuh motor? Betul kan? Dicabut kenikmatan sama Allah saja, dikasih kita ujian sedikit dengan rasa sakit, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Duit banyak, kita bisa beli apa aja, kita bisa makan apa aja, tapi sakit gigi nggak sembuh-sembuh. Kira-kira nikmat apa enggak? Nggak nikmat.
itu pertanda berkah. Kenapa bisa hilang keberkahan? Tadi itu tidak ada rasa takut sama Allah. Tumbuhkan sifat itu dalam diri kita. Ketika sudah ada sifat itu, al-khawf minal jalil, rasa takut sama Allah, maka insya Allah tidak ada sedikit pun kesempatan untuk kita berani berbuat maksiat kepada Allah. Insya Allah, kalau orang yang udah ada rasa takut dalam dirinya, insya Allah hukum agama, hukum positif negara akan mereka senantiasa hormati, mereka laksanakan. Gak ada ceritanya tuh orang yang udah ada rasa takut sama Allah melanggar aturan, gak ada, insya Allah. Betul-betul. Maka modal utama untuk kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka, munculkan rasa takut dalam diri kita pada Allah. Ketika kita mau melakukan kemaksiatan nih, kita mau ninggalin sholat, ingat Allah melihat. Ketika kita mau berdiri, mau buka puasa tanpa uzur syar'i, ingat walaupun sembunyi-sembunyi, ingat tetap Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Kalau rasa itu sudah muncul dalam diri kita, maka insya Allah tidak ada satupun kesempatan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Insya Allah, mudah-mudahan sifat ini ada pada diri kita. Kalau sifat ini sudah ada pada diri kita, maka insya Allah berarti ini satu pertanda kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi sebetulnya sifat orang bertakwa banyak. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau kita berdiri satu-satu nggak bakalan cukup, kita keburu rusak. Ya, itu aja dulu. Munculkan dalam diri rasa takut pada Allah. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan nasihat yang pendek ini dari saya dan dari Bapak Polsek tadi, yang ini menjadi satu pelajaran berharga untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa merealisasikannya. Ingat, kehidupan kita dunia ini hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Paling lama kita hidup dunia tadi 80 tahun, 90 tahun, maka selebihnya kita akan hidup selama-lamanya di akhirat. Karena karakter daripada muttaqin, yaitu salah satunya al-istiqamah di yaumil akhir, mereka akan senantiasa mempersiapkan kehidupan dunia ini untuk kehidupan akhiratnya. Mudah-mudahan setiap amaliyah yang kita lakukan ini menjadi bekal untuk kita hidup di akhirat nanti ibadah Allah. Ya, ini menjadi bekal untuk kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kumpul bukan hanya di dunia ini saja, melainkan nanti di akhirat kita kumpul berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dan segala salah dan hilaf dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapaun Nasi Jaya berada di Jalan Menteng 58, Jakarta Pusat, tidak jauh dari Tugu Tani dan di samping kantor PP Muhammadiyah. Yuk mampir Lapaun Nasi Jaya. Ada tunjang, rendang, gulai kambing, dan banyak lain pilihan di Lapaun Nasi Jaya Ajo.